Need help, sir? Halo guys, kembali lagi di alur movie-nya Screen Story ya. Jadi untuk video kali ini aku akan menceritakan film drama kriminal yang berjudul The Mule. Film garapan Clint Eastwood ini menceritakan seorang kakek yang sudah berumur hampir 1 abad tanpa sengaja menjadi kurir sebuah kartel besar. Meski ia nyubi dan tua bangka, ia malah sanggup memecahkan rekor sebagai pengantar terbanyak dalam sekali muatan. Oh ya, tidak lupa saya cuma mau menyampaikan kalau konten ini penuh dengan spoiler dari film The Mule. Ya, karena memang itu tujuannya. Konten ini dibuat bagi kaum-kaum yang tidak sempat untuk menonton film secara full. Oke, daripada berlama-lama, mari langsung saja ke alur filmnya. Di sebuah perkebunan bunga di kota Illinois, Amerika Serikat, ada seorang kakek bernama Obi bersiap menghadiri kontes Liga Tanaman Berbunga Nasional tahun 2005. Dengan pengalamannya sebagai ahli hortikultura yang sudah puluhan tahun, ia meraih medali emas dengan bunga Sunnyside Meadows miliknya. Namun demi menghadiri kontes itu, bayarannya sangat mahal. Ia harus rela tidak hadir dalam pernikahan anaknya yang bernama Iris. Iris tentu sangat kecewa dengan ayahnya tersebut, tapi tidak bisa dipungkiri. Dari dulu Obi memang selalu mementingkan pekerjaannya dibandingkan keluarganya. Dan 12 tahun kemudian, usaha bunganya Obi bangkrut. Ia sudah tidak tahu lagi harus pergi kemana. Jadi ia pun pergi ke rumah cucunya yang bernama Ginny, yang akan melakukan pertunangan. Namun ketika ia bertemu anaknya dan juga mantan istrinya yang bernama Mary, mulai terjadi keributan. Iris yang tidak mau lagi berkomunikasi dengan Obi pergi begitu saja. Sedangkan Mary mulai mengungkapkan berbagai kekesalan terhadap mantan suaminya tersebut. Nah, di momen drama keluarga ini, ada seorang tak dikenal mulai mendekati Obi. Obi yang masa mudanya mempunyai pengalaman perjalanan darat yang luar biasa, yang sudah berkelana di 41 negara bagian Amerika, bahkan tak pernah terkena tilang sekalipun dalam hidupnya. Begitu mengesankan bagi orang tak dikenal tersebut. Ia pun menawari Obi untuk menjadi kurir, tapi tidak dijelaskan dengan detail barang apa yang akan diantarkan. Ia hanya memberikan kartu nama saja sebagai tawaran pekerjaan. Obi yang sudah tidak punya pekerjaan apa-apa dan memang suka mengemudi, tidak ingin melewatkan kesempatan bagus tersebut. Esoknya, Obi mendatangi alamat dari kartu nama yang tertulis sebagai toko ban tersebut. Tanpa bicara panjang lebar, orang-orang di toko itu meletakkan barang di truknya Obi, lalu memberi berbagai instruksi dan satu buah handphone untuk berkomunikasi. Tanpa melihat isi tasnya, Obi pun berangkat menuju tempat tujuan. Pada pengantaran pertama ini, Obi mengantar barang dengan lancar jaya tanpa hambatan apapun. Setelah selesai, Obi kaget bukan kepalang dengan bayaran yang ia terima. Di sisi lain, Direktur DEA memerintahkan agen khusus bernama Colin Bates untuk memburu peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang mulai tercium di berbagai negara bagian Amerika. Tak lama setelah mendapat perintah itu, agen Bates langsung terjun ke lapangan dengan memantau hotel-hotel tempat beredarnya barang-barang haram tersebut. Di sana agen Bates menandai salah seorang pegawai kartel yang bernama Roka. Roka diancam penjara seumur hidup dengan dakwaan penyalahgunaan obat-obatan, kepemilikan senjata tanpa izin, pencucian uang, dan sebagainya. Tapi agen Bates bisa meringankannya jika Roka menerima tawaran darinya untuk bekerja sama dengan DEA. Tugas Roka tidak banyak, yang penting mengangkat telepon darinya kapan saja dan memberikan informasi-informasi kartel kepadanya. Roka pun tidak ada pilihan lain, karena dakwaan dia memang sudah siap diproses semuanya jika ia menolak. Sementara Obi setelah mendapat uang yang begitu banyak, ia mengadakan pesta untuk pernikahan cucunya. Ia juga membeli mobil baru untuk menunjang kinerjanya, yang kemudian disambut meriah oleh orang-orang di toko ban tempat Obi mengambil barang-barang yang akan diantarkannya. Setelah barang dinaikkan, Obi kembali mendapat berbagai instruksi.
Ia juga diberi handphone baru untuk berkomunikasi. Dan handphone yang kemarin dirusak begitu saja oleh bos Obi. Bos itu lalu memerintahkan Obi kalau mulai sekarang jika pekerjaan sudah selesai, ia wajib membuang handphonenya. Pengantaran kedua pun dilakukan. Dan untuk yang kedua ini masih terbilang lancar dan tidak banyak hambatan. Dan untuk uang hasil pengantaran yang kedua ini, Obi gunakan untuk membeli kembali rumah dan perkebunannya yang sudah disita. Esoknya Obi kembali mengambil barang di tempat biasanya. Namun kali ini ia diingatkan untuk lebih berhati-hati dan waspada. Pengantaran ketiga pun dilakukan. Namun kali ini Obi mulai penasaran dengan barang yang diantarkan. Di tengah jalan, Obi pun berhenti dan memeriksa isi tasnya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah kokain yang sangat banyak. Dan naasnya, di tempat Obi berhenti itu ada polisi yang menghampirinya. Polisi pun berniat memeriksa barang-barang bawaan Obi. Namun ketika hendak mengecek, anjing milik Pak Pol menggonggong meminta buang air. Di sela momen itu, Obi pun mengambil balsem dan mengusapkannya ke mulut anjing yang habis buang air tersebut. Polisi pun tidak jadi memeriksa dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah selesai dan mengetahui barang yang diantarkannya, Obi mulai panik. Tapi ia menenangkan diri dengan mengadakan pesta bersama teman-teman veteran perang Koreanya yang bernama VFW Pos 6330. Lanjut ke pengantaran kelima. Dalam perjalanan ini, Obi mulai menikmati pekerjaannya sebagai kurir narkoba. Namun di sisi lain, Roka mulai memberikan informasi tentang pendistribusian kartelnya kepada agen Bates. Dan juga di markas besar kartel yang ada di Meksiko sana, bos besar kartel yang bernama Laton memerintahkan bawahannya yang bernama Julio untuk mulai mengawasi pengantaran Obi. Obi yang sudah mengantarkan kokain dengan total mencapai 110 kg berpotensi untuk menjadi kurir utama kartel mereka. Maka pada pengantaran selanjutnya, Julio mengawasi secara langsung kinerja Obi dan juga para pekerja di tempat pengambilan paketnya. Julio lalu diam-diam menempatkan perekam suara di mobilnya Obi. Tak hanya itu saja, Julio juga membuntuti persis di belakang mobil truk Obi. Namun di tengah perjalanan, ketika sedang melakukan pengantaran, Obi berhenti untuk menolong orang yang kebanan. Padahal ia masih dalam rute pengantaran, dan di deknya terdapat lebih dari ratusan kilogram barang haram. Namun tetap saja ia menolongnya. Dan setelah selesai melakukan pengantaran, dengan masih dalam pengawasan Julio, Obi menghamburkan uangnya bersama wanita-wanita. Julio dan temannya pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Tapi yang membuat Julio tambah kesal adalah waktu Obi tidak mengantarkan barangnya tepat waktu, sehingga mempercik keributan dengan pegawai-pegawai kartel di tempat lain. Malamnya Julio pun melaporkan kinerja Obi ke Laton. Julio mengungkapkan kekesalannya dan ingin sekali menyingkirkan Obi. Karena selama dalam pengawasan ini, dia sering tidak mengikuti instruksinya, berhenti semaunya, dan bahkan kemarin menemui teman lamanya ketika sedang bekerja. Namun bos besar mewajarinya. Menurutnya Obi bergerak dengan caranya sendiri. Dengan sedikit mengubah rutenya, Obi malah sulit ditebak. Karena bagi Laton yang penting Obi berhasil mengantarkan barang. Tapi Julio tetap saja marah karena ia tidak ingin pengantar lain juga tidak patuh seperti itu. Di tempat lain, Roka memberikan manifest barang kartelnya ke agen Bates. Manifest itu isinya tentang simbol pengiriman, rute, tanggal, dan barang muatan. Di dalamnya juga terdapat data pengirim baru dengan julukan kakek. Si kakek ini sungguh luar biasa. Ia sudah mengantarkan barang lebih dari 500 kg dalam 3 bulan. Angka yang sangat mencengangkan untuk nilai sebuah pengiriman barang haram. Lanjut ke pengantaran ke-9. Kali ini di tengah pengantaran, Obi malah mengajak Julio dan temannya untuk mampir makan roti isi yang katanya paling enak di seluruh negara bagian barat Amerika. Dan benar, mereka berdua terlihat menikmatinya. Obi juga kemudian menyarankan ke Julio dan temannya untuk lebih menikmati hidup, seperti dirinya. Namun setelah selesai, ketika Julio hendak masuk mobil, ia dihadang oleh seorang sheriff. Hampir saja terjadi tembak-menembak di sana. Namun untungnya Obi berhasil membuat alasan dan memberikan bingkisan ke si sheriff. Mereka pun aman. Akan tetapi di kantor direktur DIE,
Agen Bates melapor bahwa ia sudah mengetahui rute dan titik pengiriman kurir utama kartel. Ia juga sudah mengetahui perkiraan waktu tiba. Jadi mereka bisa menyiapkan penangkapan tanpa diketahui pihak kartel. Direktur DEA setuju dengan itu. Yang ia inginkan adalah penyergapan. Di tempat lain, Obi setelah menyelesaikan pengiriman disambut dengan baik oleh para pegawai kartel. Obi telah memecahkan rekor dengan 282 paket sekali muatan. Bos besar sangat senang dengan pencapaian itu. Ia ingin bertemu Obi secara langsung di markas besarnya. Tiba di sana, Obi disambut baik oleh bos besar dan anak buahnya. Malamnya juga diadakan pesta atas pencapaian kartel mereka. Dan di tengah pesta itu, bos besar menyuruh salah satu wanitanya untuk menemani Obi tidur. Wanita itu disuruh untuk membuat Obi merasa nyaman berada di lingkungan kartel mereka. Di sisi lain, agen Bates dan DEA mematangkan rencana penyergapan dengan melibatkan polisi lokal. Dan malamnya, tempat-tempat check-out barang dari kartel banyak yang disergap. Tak lama setelah kejadian itu, keesokan harinya, ketika Laton tengah melakukan hobi menembaknya, ia ditembak oleh anak buahnya sendiri dari belakang. Setelah Laton mati, kepemimpinan kartel kini diisi oleh Gustavo, orang yang merencanakan pembunuhan terhadap Laton. Ia melakukannya karena Laton sudah mulai melunak, sebab berbagai tempat check-out barang mereka sudah mulai diendus oleh pihak DEA. Dan sekarang di bawah kepemimpinannya, ia tidak ingin main-main. Semua harus sesuai rencana, tidak ada lagi yang keluar dari radar, tidak ada penyimpangan, dan juga tidak ada lagi keterlambatan. Ini berlaku untuk semuanya, termasuk kepada Obi. Obi pun kemudian diajak pergi jauh oleh Julio dan pegawai kartel lainnya. Ia diperingatkan tentang aturan barunya. Obi juga ditunjukkan mayat Laton di bagasi mobil mereka. Itu mengingatkan Obi supaya lebih patuh, karena jika tidak, ia akan tamat seperti mantan bos mereka. Obi pun kembali bekerja. Come on, viejito, let's make some money. Agen Bates dan DEA nampaknya tidak berhenti sampai itu saja. Setelah melakukan berbagai pengintaian, mereka bersiap melakukan penyergapan besar, terutama kepada para kurir kartel. Agen Bates dan anak buahnya lalu mulai terjun ke jalan. Mereka mengidentifikasi dan memberhentikan truk-truk hitam sesuai kriteria truk milik sang kakek. Tapi pada penyergapan pertama ini, mereka salah orang. Agen Bates lalu menelpon Roka. Roka sudah menduganya kalau agen Bates tidak akan menemukannya, karena si kakek meminta izin ke atasannya untuk menginap di Hotel Mons Abbey. Agen Bates pun segera ke sana. Tapi kakek Obi dan pihak kartel berhasil mengelabui agen Bates dan juga DEA. Mereka mengira orang bertubuh besar inilah kurirnya, sehingga agen Bates melumpuhkannya. Tapi setelah diperiksa ternyata bukan. Paginya ketika agen Bates sedang ngopi pagi, kakek Obi menghampirinya. Mereka kemudian mengobrol satu sama lain. Memang cara terbaik untuk mengetahui lawan adalah dengan mendekatinya. Obi kemudian melanjutkan pengantaran. Namun di tengah perjalanan, ia mendapat kabar dari cucunya kalau nenek Mary sedang sakit parah. Kata dokter, Mary sudah tidak punya banyak waktu lagi. Maka dari itu, Ginny meminta kakek Obi untuk menjenguknya sekarang juga. Akan tetapi kakek Obi tidak bisa. Ia punya jadwal yang ketat dan juga pekerjaan yang harus diselesaikan dengan tepat. Sang kakek pun kembali mengecewakan keluarganya. Tapi paginya kakek tetap datang. Kakek Obi ingin menebus waktu yang telah ia sia-siakan terhadap keluarganya. Ia ingin membayarnya sekarang meski resikonya sangat besar. Terdapat 305 kg kokain di dek truknya. Tapi walau nanti harus menanggung resiko yang sangat besar, paling tidak Obi mendapat sesuatu yang berharga. Karena anaknya mulai menerima dirinya. Dan Mary juga senang dengan kehadirannya. Kehadiran Obi sangat berarti bagi Mary, sehingga ia bisa meninggal dunia dengan tenang. Tapi di luar sana, pihak kartel telah mencari dan menelpon Obi puluhan kali. Agen Bates dan DEA yang sudah menunggu di tempat antar juga tertipu. 12 hari sudah Obi menghilang. Dan setelah selesai, Obi kembali melanjutkan pengantaran. Tapi tentu saja ia langsung dihadang oleh pihak kartel. Konsekuensinya, Obi tentu harus mati. Tapi Obi menerima itu. Obi sudah diperingatkan. Jadi ia tidak akan sakit hati jika dihukum oleh mereka. Yang penting ia sudah memperbaiki hubungan dia dan keluarganya.
Akan tetapi Obi adalah kurir kartel terbaik, sehingga ia diberi kesempatan untuk menyelesaikannya sebelum diputuskan apakah nanti akan dibunuh atau tidak. Namun di sisi lain, agen Bates dan DEA juga sudah mengunci GPS mobil Obi. Mereka mendapatkannya dari hasil menyadap telepon. Tak lama berselang, operasi penyergapan pun dilakukan. Obi yang wajahnya sudah penuh darah pun hanya bisa pasrah ditangkap oleh tim DEA. Agen Bates sempat kaget kalau ternyata si kurir adalah kakek yang pernah ia temui. Tapi tetap saja, kakek Obi adalah seorang kriminal. Beberapa waktu kemudian, sidang pun dilakukan. Pengacara Obi membelanya bahwa kartel telah memanfaatkan usianya yang rentan. Jadi pengacara memohon agar Obi diberi keringanan. Tapi tanpa diduga, Obi dengan hati yang besar mengaku kalau dia telah bersalah. Tanpa banyak pertimbangan lagi, hakim langsung memutuskan hukuman untuk Obi. Keluarga sempat kecewa dengan keputusan Obi, tapi mereka tetap menghargai keputusannya. Karena di penjara, Obi juga kemudian bisa kembali melakukan hobinya, yakni menanam bunga. I love them. I mean, they're unique. They just bloom one day and that's the end of it. Oke, segitu saja restory saya dari film The Mule. Terima kasih, sampai jumpa lagi.